Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ustazah Ella. Kali ini kita mau belajar tematik kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah, pembelajaran 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setiap orang memiliki pengalaman. Pengalaman dapat diperoleh di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, di tempat bermain, atau di tempat wisata. Apakah kalian tahu arti dari pengalaman itu? Pengalaman adalah kejadian yang pernah dialami, baik yang sudah lama atau baru. Nah, pengalaman itu ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, ada juga yang pengalaman lucu. Nah, teman-teman pasti punya banyak pengalaman ya ketika di rumah. Teman-teman, mari kita baca teks berikut ini. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Beni asik membantu di rumah. Beni membantu ibu, ayah, dan kakak. Beni membantu ibu memajang jam dinding. Beni membantu ayah memperbaiki motor. Beni membantu kakak membersihkan kamar. Teman-teman pasti sudah membantu ibu, ayah, atau kakak ya di rumah seperti Beni. Teman-teman, ayo kita amati gambar berikut ini. Apa ya yang dilakukan Beni? Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut di rumah? Jam dinding di rumah Beni mati. Ibu minta tolong Beni mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Beni minta maaf kepada ibunya. Jadi gambar berikut ini adalah gambar Beni sedang mengganti baterai jam dindingnya. Pernahkah kalian mengalami hal yang sama seperti Beni? Teman-teman, mari kita baca pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang terjadi dengan jam dinding? Pertanyaan yang kedua, siapa yang mengambil jam dinding? Pertanyaan yang ketiga, mengapa jam dinding jatuh? Pertanyaan keempat, bagaimana cara mengambil jam dinding? Pertanyaan kelima, Beni telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Beni kepada ibunya? Teman-teman boleh menjawab 5 pertanyaan itu di buku tulis atau di buku cetakmu. Teman-teman, mari kita lihat gambar dan membaca percakapan berikut ini. Maafkan Beni ya Bu, Beni sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Iya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Nah, percakapan tadi merupakan contoh perilaku sopan santun ketika meminta maaf terhadap ibu atau terhadap orang tua. Jadi ketika kita minta maaf itu harus dengan sopan. Ayo kita baca teks berikut ini. Beni teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Beni ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Pernahkah kamu menggunakan penggaris? Sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris.
Sebutkan satuan ukuran yang ada di penggaris. Teman-teman pasti sering sekali mengukur dengan penggaris. Satuan ukur yang ada di penggaris itu disebut sentimeter. Biasa ditulis dengan huruf C dan M. Cara menggunakan penggaris adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Nah, sekarang teman-teman mencoba berlatih untuk mengukur benda apa saja yang ada di sekitarmu. Misal buku, atau kotak pensil, atau yang lainnya. Ditulis, dibuat tabel seperti itu, boleh ditulis di buku tulis atau di buku cetakmu. Dengan menuliskan nama benda dan panjangnya ada berapa senti di situ. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris. Berikan tanda centang pada gambar berikut ini. Jadi teman-teman silakan dipilih benda yang dapat diukur dengan penggaris dengan memberikan tanda centang dari nomor 1 sampai nomor 6. Ayo teman-teman, kita menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi ciptaan Ate Mahmud. Biramanya 2/4, tempo sedang. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Tekanan nada ada 2. Ada tekanan nada kuat dan tekanan nada lemah. Perhatikan tanda nada kuat dan tanda lemahnya ya. Seperti itu tandanya. Garis bawahilah lagu Pelangi-Pelangi pada teks berikut ini. Bunyi panjang dengan garis merah dan bunyi pendek dengan garis biru. Cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Tetap selalu untuk bersikap sopan dan santun terhadap siapapun dan tetap semangat untuk belajar. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.